Hey, halo. Sekarang Belanda lagi berkabut parah. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 Januari. Dan sekarang Amsterdam tuh nggak kebagian salju ya. Aku bilang salju bukan es. Ya waktu di Desember awal sama Januari awal tuh emang kayak ada es gitu kan, hujan es gitu. Cuman nggak ada turun salju, terus esnya tuh yang es basah gitu. Begitu dia jatuh ke tanah, dia langsung cair. Kayak salju kan, perlu kayak beberapa jam baru bisa cair. Kalau ini beneran es dan lumayan dingin. Nah ini kan Belanda juga kan sekarang karena iklimnya change, jadi ya semuanya kayak berubah. Belanda di 10 tahun yang lalu tuh kalau pada saat Desember, Januari, Februari itu lagi dingin-dinginnya dan salju, tapi sekarang enggak. Tuh kan emang beneran kabut. Tapi aku lihat di Google cuaca gitu ya, ada peringatan bahwa akan ada kabut sekitar jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dan emang bener aja, ini aku sekarang nge-vlog di jam 4 sore dan ya kabutnya lagi tebel-tebel banget. Cuman kalau misalkan aku sepedahan gitu ya, ya lancar-lancar aja. Cuman kalau misalkan lagi kabut kayak gini, kita pakai sepeda itu harus ada lampu ya, depan lampu putih dan belakang lampu merah. Kalau misalkan kita ketahuan, biasanya ketahuannya misalkan kena cek polisi gitu ya, biasanya kena tilang atau denda gitu. Ya udah gitu aja, makanya penting banget sepeda ada lampunya. Ya, tadi sebelum aku mau berangkat belanja, aku harus ke ATM dulu ngambil uang. Tapi udah beres, sekarang tinggal belanja ke supermarket langganan aku. Tempatnya deket sama rumah aku ya. Dan aduh bener deh, ini aku lagi-lagi ngeluh kalau aku kedinginan karena sekarang 3 derajat. Dan ya sebenarnya Januari itu adalah puncak-puncaknya musim dingin ya. Jadi semuanya serba dingin. Tapi kalau misalkan kita pergi ke Belanda yang ke atas sedikit gitu ya, atau perbatasan Jerman gitu, itu memang tetap ada salju gitu. Karena di sini kan Amsterdam gitu, dekat dengan bandara, dan ya sedikit tidaknya ada pengaruh ya dari inilah lingkungan, jadi nggak terlalu nature gitu, jadi salju juga nggak ada. Nih, beli deh satu. Dan ini, wow,
Alright, kita pindah ke section cake and bakery atau pastry ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada aneka kue sus, ada juga macaron, ada kue sus yang manis dan juga buah-buahannya. Ada juga tart ya, tapi ini beneran kemanisan buat aku pribadi. Tapi buat yang suka-suka aja sih ya, well. And then kita move ke bagian daging. Nah, di sini siapa sih kalau kalian pergi ke supermarket yang dimana supermarketnya tuh menyediakan daging-daging yang gak halal gitu. Contohnya ini babi atau bahasa Belandanya tuh parken. Jadi aku lihat tuh kayak ada lemaknya, ada lapisan kulitnya, ada dagingnya, kayak enak ya, tapi ya aku nggak bisa makan, jadi aku ngambil di daging sapi. Ya mudah-mudahan ini halal ya, bismillah aja. Oke, kita ambil susu. Hah? Oke. Sebenarnya aku lagi pilek. Jadi kalau misalkan pas lagi kabut kedinginan, hidungku suka merah. Tapi nggak apa-apa. Oke nih kita pindah ke bagian bumbu ya, perbumbuan. Nah di sini aku tuh kalau misalkan lihat ya di bagian Eropa manapun, jadi kayak misalkan orang sini tuh pakai daun basil, kayak peterselie, itu semuanya tuh udah pada dikeringin. White pepper, black pepper, knoflook gitu. Knoflook tuh bawang putih. Jadi aku tuh nggak lihat kayak mereka tuh kayak numbuk gitu ya. Bahan-bahan yang masih fresh gitu. Semuanya udah diolah menjadi bubuk-bubuk kayak gini. Aku nggak ngerti nih, ini masih utuhkah nutrisinya atau bagaimana? Hai, tadi udah belanjanya. Sekarang jalan mau pulang. Tadi tuh pas aku bagian scan barang belanjaan tuh gak aku rekamin karena banyak banget yang antri, jadi aku gimana gitu ya kalau sambil kamera, jadi ya udah biar sat-set aja. Cuman ini vlog akan sedikit singkat gitu ya, jadi aku mau pas masak nanti aku mau bikin vlog juga. Nah nanti aku mau masak apa nanti aku bakal kasih tahu. Oke, akhirnya aku udah pulang. Tadi aku ada belanja telur, ada belanja yogurt soya, ada paprika, tortilla, ada knoflook, juga ada bonen atau kacang ya, susu, ada tuna kaleng, tomat, cuman 1 butir. Ini nanggung banget, tapi aku emang belinya emang satu aja, perlunya satu. Karena kalau beli banyak-banyak tuh kadang suka overcook, jadi aku butuh satu aja lah. Ini sama ada daging sapi khas dalam. Ada juga cola-cola karena aku nggak nge-wine, aku nggak minum, jadi aku tumpahinnya ke Coke. Sama ada susu, aku juga minum susu. Oke, hari ini aku mau masak apa? Lihat aja ya. Oke guys, tapi sebelum aku masak, aku mau bikin jus dulu karena ya biasanya aku minum jus atau kayak smoothie gitu. Nah di sini aku ada mangga, ada kiwi, ada pisang. Pisangnya ini udah hitam karena ini udah aku buka atasnya, tapi dalamnya masih bagus kok. Jadi aku mau cuci tangan dulu ya. Oke. Nah, kita masukin aja ya. Ada kiwi.
kiwi, tapi kiwinya gold jadi kuning. Nah kiwinya aku pakai setengah aja. Oh. Oke, kiwinya setengah aja. Terus kita masukin aja. Sini ada mango. Mangonya juga sama, kita pakai setengah aja. Ini kalau menurut kalian terlalu lama, kalian bisa cepatin aja ya. Oh ya, waktu itu ada yang komen ya, kalau misalkan aku ngambil roti pada saat beli roti di swalayan, terus ada yang komen kayak, Mbak pakai itu dong, capitan. Sebenarnya aku itu udah ada capitan, cuman emang kalau pas milih-milihnya memang ada kayak skop panjang gitu kan, jadi kita bisa milih, dan terus kita tarik. Kalau misalkan kita mau tetap pakai skop itu dimasukin ke plastik, takutnya nanti ngacleng gitu. Jadi better kita pakai tangan. Cuman kan kita milih-milihnya kan bukan pakai tangan. Setelah kita pilih, baru kita diambilnya pakai tangan gitu. Kalian di rumah sama suka bikin jus juga? Jus tuh penting tahu, makan buah tuh penting. Kan? Terus ini yogurt. Yogurt biasanya aku pakai soya. Soya tuh kacang kedelai. Kasih aja 1 sendok. Lebih deh. Oke, habis itu kita kasih susu sedikit. Kalau kalian mau tambahin madu boleh, tapi kan ini pisang aku agak sedikit overcook dan pasti pisangnya manis, so aku nggak butuh lagi gula tambahan atau pemanis tambahan gitu, jadi nggak usah. Oke, kita tutup dan blender. Oke, udah lembut, kita matiin dan kita sajikan di gelas. Oke, di gelas biasa aja. Oke, masukin gelas. Oke, kita cabut dulu ya kali. Kita cabut dulu ya biar aman. Ini botolnya kemana nih? Oke. Wah gila, ini kental banget ya. Ini jatuhnya kayak smoothie. Kamu bisa tambahin kacang ya, kayak kacang walnut atau kacang yang dari Madagaskar itu apa sih namanya? Ya kalian bisa tambahin.
Ini segar. Biasanya kalau aku ngejus tuh biasanya pisang, kiwi, pir, kadang ketimun, ada mangga, jadi macam-macam lah. Kadang tomat juga, dan itu bagus ya buat pencernaan kita. Mantap. Oke. Jadi aku di sini ada ayam paha ya, kipilet. Apa sih ayam pilet ya? Cuma bagian paha. Bagian apa sih? Aku nggak tahu. Pokoknya kipilet. Ada juga mushroom. Ada potato. Terus pakai room butter. Jadi nanti digorengnya pakai room butter. Terus ada paprika, ada paprika hijau. Udah sih, kayak gitu aja. Nanti kita goreng-goreng gitu kan. Bukan goreng-goreng, kayak tumis-tumis. Nanti tumisnya pakai room butter. Terus tumis kentang juga sama pakai room butter. Terus ini juga sama. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah potong sayurnya dulu ya. Biasanya kalau aku emang kalau misalnya kita makan harus beneran ada protein, ada seratnya juga dari sayur juga. Jangan lupa buat makan buah, biar apa ya, biar sehat lah ya. Jadi aku cuma butuh setengah aja, ini juga setengah. Besoknya kita bisa lanjut makan lagi. Terus kalau misalnya kayak begini, jangan lupa ditutup. Tutupnya pakai aluminium foil biar nggak terkontaminasi atau biar nggak cepat busuk. Kalau misalnya kalian nggak ada aluminium foil, kalian bisa pakai plastik atau pakai tisu dapur juga oke tuh. Tisu dapur bisa. Jadi ya biar nggak cepet busuk sama biar nggak terkontaminasi. Oke, biasanya kita ini dulu kan ya, si biji-bijinya juga. Kalau aku tuh seneng tipe makanan yang light, nggak terlalu berbumbu gitu, nggak terlalu berrempah. Jadi biar aku bisa ngerasain dari rasa sayur aslinya, dari ayamnya gitu. Jadi kaldu aslinya tuh masih terasa gitu. Beda lagi kalau kita udah tambah aneka kayak kapulaga kayak gitu-gitu, kayak terlalu berlempah, you know. Jadi kayak aku nggak bisa rasain kaldu ayam aslinya gitu. Buat aku kalau misalnya ayam tuh kayak apalagi kayak ayam pilet kayak gini ya, kita tinggal kasih garam sama merica aja menurut aku udah cukup ya. Cuman kalau ayam kan kita harus benar-benar matang ya, nggak boleh setengah matang gitu karena bahaya, takutnya ada bakteri salmonella gitu. Menurut aku nih kayak gini tuh udah gitu, kayak semacam steak gitu kan. Tapi boleh sekali-kali ada yang berempah juga, karena kalau tipikal masakan Indonesia kan emang berempah ya, dan rempah juga itu bagus loh, kayak misalkan kunyit, kayak jahe, itu kan kesehatan semua ya. Jadi ya nggak apa-apa juga. Oke, udah kayak gini, nanti kita tinggal tumis-tumis. Cuman kalau sayur belakangan ya. Yang paling penting itu kita tumis ininya dulu nih, ayam sama kentangnya. Oke, aku pakai room butter. Buka room butternya. Ya. Oke.
wajan satunya ini buat ayam. Jangan lupa diaduk-aduk potatonya atau kentangnya. Oke, satunya satu supil pakai 2 nggak apa-apa ya. Jadi tadi si ayamnya tuh udah aku marinasi pakai garam sama lada. That's it. Oh. Oke, udah. Jadi kita tinggal aduk-aduk biar matangnya merata, biar gosong sebelah gitu. Kalau ini biarin aja, karena kalau ayam tuh harus bener-bener matang ya. Kita balik ayamnya. Tadi ayamnya udah aku belah 2 lagi ya, karena ternyata ketebelan guys. Jadi aku takut tengahnya masih mentah, jadi aku belah lagi 2. Ini biasanya aku masak untuk 2 hari ya. Jadi untuk lunch sama dinner, karena aku nggak mau masak terus gitu, kayak sehari-hari aku habisin di dapur, no. Jadi aku harus ngerjain aktivitas yang lain. Nah ini kentangnya udah mulai kecoklatan, agak crispy gitu ya, aku suka. Kentangnya udah aku pindahin. Nah sekarang aku mau goreng paprika dulu. Nah itu kita masukin mushroomnya. Ini nggak perlu dicuci ya, langsung aja. Kasih garam aja. Alright, now it's finished. My cook is finished. Di sini ada kentang, ada paprika, ada jamur, ada juga ayamnya, dan digoreng itu well done ya. Ini ada jus atau sausnya ya, jadi ya bisa nggak terlalu droh gitu, nggak terlalu kering. Oke, aku mau nikmatin bersama dengan asinan cabai jalapeno, dan this really hot. And sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Bye.